Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini teman-teman ya. Saya doakan kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk meluruskan setiap kesaksian dan juga cerita-cerita bohong ya, cerita dongeng yang disampaikan oleh para mu'alaf ya. Dan kali ini kita akan berbicara atau membahas salah satu video yaitu yang bernama Eric. Dan kalau nggak salah dia punya channel mu'alaf channel ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kali ini dia bukan berbicara di channelnya, tapi dia berbicara di channel Ngaji Cerdas. Saya juga heran, katanya ngaji cerdas, tapi orang-orangnya di dalam bukan ngaji, tapi justru bersaksi dusta, justru bertakiah, ya itu yang terjadi teman-teman sekalian. Oleh karenanya saat ini kita mau lihat, ya kalau kita tidak luruskan ini sangat berdampak sekali pada iman kekristenan, dan orang di luar sana akan berpikir bahwa kekristenan memiliki visi misi seperti disampaikan oleh mu'alaf ini, di mana dia katakan para misionaris itu dengan beberapa jiwa yang mereka akan bawa jadikan Kristen, itu mereka mendapatkan namanya upah, yaitu upahnya itu satu buah mobil teman-teman sekalian ya. Jadi saya rasa ya kalau dibiarkan hal ini, maka orang di luar sana akan berpikir bahwasanya yuk berbondong-bondong ya jadi misionaris itu ya. Mereka dibayar mahal. Oleh karenanya kita langsung saja teman-teman sekalian, nanti kita akan berkomentar, kita akan langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Mohon maaf Bang Eri, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Eri? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi. Terus kita kita lobby lah ya. Kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua, kalau macam lagi lah, pada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ dua orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa, sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Ya teman-teman sekalian, ini kita cut dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk juga membuktikan bahwa dia sedang berbohong ya. Dia ceritakan tentang korban terakhir yaitu istri dan anaknya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ada salah satu video lagi, cuplikan videonya yang sangat janggal dengan apa yang disampaikannya di video yang sudah kita tonton tadi. Nah teman-teman, di sini katakan bahwasanya itu tidak terhitung orang yang dia sudah murtadkan dari Islam ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian ya, dia hitung ada 2 orang ya. Awalnya katanya sudah tidak bisa dihitung, berarti wow, sebanyak rambut ya. Kalau misalnya rambut kita ini kan kita nggak bisa hitung nih, ya begitu banyak ya. Nah mungkin demikianlah yang sudah dimurtadkan oleh Eric ini ya, seorang mu'alaf ini yang memang bajingan menurut saya ya. Bertakiah katanya udah masuk ke Islam, lalu dia menjadi orang yang benar, tapi justru menjadi penjahat, menjadi penjilat, dan juga menjadi seorang pefitnah dan pendusta teman-teman sekalian. Saya tidak tahu kenapa orang-orang yang mu'alaf ini
Ya, semua kerjaannya semacam ini teman-teman sekalian ya. Saya bisa buktikan bahwa orang ini memang benar omong kosong ya. Bisa dipertemukan saya dengan dia untuk membuktikan hal ini. Jika dia pun tonton video saya ini, ya silakan dia buktikan. Saya akan tes dia seberapa jauhnya dia tahu tentang Alkitab sehingga ya dia banyak murtadkan orang. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang kejanggalan ini. Kita akan luruskan. Seorang misionaris itu tidak akan pernah ya diberikan sebuah iming-iming yang begitu besar ya. Saya seorang misionaris teman-teman sekalian. Saya orang lapangan. Saya penginjilan di lapangan. Ya. Dan saya mau katakan bahwasanya tidak ada donatur yang membayar saya kalau saya menangkan atau masuk murtadkan orang-orang Islam, misalnya masuk ke Kristen, saya dikasih satu buah motor, jangankan mobil, motor saja. Tidak pernah teman-teman sekalian. Bahkan semua para misionaris tidak ada janji semacam itu. Tidak ada hadiah semacam itu kepada mereka. Nah teman-teman sekalian, ini sangat keliru jika dia menuduh para misionaris seperti yang disampaikannya. Oke, tadi katakannya bahwasanya seorang tukang gorengan dan juga tukang sapu-sapu, katanya teman-teman sekalian, itulah yang dia murtadkan. Bahkan bonusnya adalah salah seorang dari mereka itu membawa istrinya juga dan mereka dibaptis. Teman-teman sekalian, ya, ini omong kosong semuanya, omong kosong. Karena apa? Dia katakan bahwasanya ya mereka katanya ya mereka memberikan namanya aqua, supermi, ya mungkin uang atau apa. Seakan-akan inilah tugas para misionaris ini. Artinya banyak duit, bayar orang gitu. Kasih uang untuk masuk Kristen, ya. Siapapun Islam dijumpai dikasih aqua, kasih supermi, kasih ini semua sehingga mereka nanti akan masuk ke Kristen. Ini omong kosong, ya. Dalam kekristenan ini tidak pernah dilakukan. Tidak pernah. Kalaupun orang Kristen bersedekah untuk membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak jalanan di luar sana, anak yatim piatu, bahkan di panti asuhan, tidak pernah diiming-iming untuk masuk ke agama Kristen. Tidak pernah. Ya. Artinya gini, ya, kita menolong orang, kita bersedekah, memberi, itu tentang ya bagaimana kita bisa peduli sosialnya kita kepada orang lain. Bukan karena visi misi supaya orang itu masuk Kristen lalu kita bayar itu. Ya, ini omong kosong dan ini fitnah terhadap iman kekristenan teman-teman semua. Nah, yang lebih lucu, ya, dikatakannya bahwa korban terakhir itu istrinya, gitu. Istrinya itu dan anaknya masuk ke agama Kristen ya. Dan ketika dia menang, ya memenangkan banyak 3 orang tambah istrinya, diberikanlah hadiah samanya itu 1 buah mobil. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh salah seorang juga yang diwawancarai oleh si temannya tadi teman-teman sekalian ya. Ya, saya tidak tahu juga itu bertakiyah banyak. Banyak dia cari mualaf gandungan lalu dimasukkan ke channel ngaji cerdas tapi otaknya on. Ya, otaknya penuh dengan tainya. Sama dengan udang teman-teman sekalian. Ya, tainya ada di kepalanya. Gitu. Entah di mana otak mereka ini. Penuh dengan dusta. Katanya itu ngaji cerdas. Tapi omong kosong semua. Yang disampaikan adalah dusta. Nah, teman-teman semua, dalam kekristenan ini tidak dianjurkan. Bahkan dalam kekristenan tidak pernah dibayar orang untuk ya menjalankan sebuah misi. Itu pribadi-pribadi teman-teman semua. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah mendapatkan jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Maka yang kita kabarkan adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa dan untuk menebus mereka dengan cara mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, karena orang-orang Kristen sudah mendapatkan keselamatan ini secara cuma-cuma daripada Tuhan Yesus, inilah yang akan diberikan, yang disampaikan kepada banyak orang. Soal mereka percaya atau tidak percaya, itu nomor 2. Ya, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, kabar baik tentang Kristus. Inilah yang paling diutamakan oleh orang-orang Kristen. Artinya menyampaikan tentang kabar baik ini. Soal dia percaya tidak percaya itu nomor 2 teman-teman semua ya. Dan kita tidak pernah dibayar. Saya secara pribadi teman-teman sekalian, saya juga orang lapangan. Saya juga sering penginjilan.
Saya tidak ada donatur dan sama sekali tidak ada orang yang memberikan hadiah buat saya. Ya, orang-orang yang sudah terima Yesus yang saya sudah injili, ya, itu tidak ada hadiah buat saya. Ini omong kosong semua. Dan juga saya tidak pernah memberikan aqua, memberikan supermi, memberikan uang dan lain sebagainya kepada sasaran atau korban. Ya, ini sangat lucu sekali ya. Kita bukan orang yang kaya raya dalam kekristenan ini sehingga kita harus bayar orang. Bahkan beberapa mualaf juga bertakiah dengan berkata, asalkan mereka masuk ke Kristen karena mereka diinjili oleh misionaris, dikasih mobil, dikasih uang 1 miliar, teman-teman sekalian. Orang bodoh mana yang mau memberikan hal itu kepada saudara? Iman saudara. Tidak ada paksaan. Anda juga pun percaya Yesus, itu keuntungan Anda. Jika tidak percaya Yesus, ya itu juga Anda tanggung sendiri. Ya, seperti mualaf Erik ini, tanggung sendiri dosanya. Kita tidak kepo dengan dia. Kita akan ini. Tapi kalau dia mau diskusi, ya kita layani itu diskusi. Jadi teman-teman semua, saya pikir kebohongan Erik ini pun sudah banyak yang bongkar. Baik itu Mas Didit Yuli, Lois Prasetyo, bahkan juga yang punya channel ngaji tadi, yang temannya tadi yang kayak yang bermocong tadi itu, ya, yang wawancarai tadi si Erik ya teman-teman semuanya. Itu juga ada beberapa videonya yang penuh dengan dusta dan penghinaan. Dia kutip ayat Alkitab tidak sesuai. Nah teman-teman semua, mari kita bongkar tentang apa yang disampaikannya tentang istrinya, bahwa istrinya itu korban terakhir. Ya, dan masuk Kristen, tapi hadiahnya waktu itu diambil oleh pendeta ya, sebagai persepuluhannya katanya lah ya. Ini kita tidak tahu ya, apa sampai dia hubungkan dengan persepuluhan, tidak ada kaitannya teman-teman semua. Ya, apakah sebuah mobil itu yang dia terima dari hasil penginjilan lalu diberikannya kepada pendeta? Ini omong kosong, fitnah. Oke, teman-teman, mari kita lihat video di mana dia mengatakan bahwa dia mengkristenisasikan istri dan anaknya. Benarkah demikian seperti disampaikannya? Kita lihat video yang ada berikut ini. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah, dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang, itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi dan menikah pun secara kekristenan gitu. Jadi kalau ada yang nyinyir bahwa saya ini mualaf karena wanita, salah gitu ya. Jadi istri saya yang saya murtadkan dan kami menikah secara Kristen. Ini dia surat pemberkatan nikahnya. Ini kita menikah tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari Bible, akhirnya kita resmi surat pemberkatan nikah di gereja. Nah, teman-teman sekalian, di sini ketahuannya kalau dia sedang ngibul saat dia kesaksian di videonya yang pertama tadi. Tadi saya ulangi beberapa kali teman-teman sekalian, setelah istri saya dibaptis dan kami putuskan untuk ke jenjang lebih serius dan kami menikah. Dan saya ulang sekali lagi, kemudian juga tadi saya berikan video pertamanya tadi bahwa korban terakhirnya adalah istri dan anaknya. Bayangkan teman-teman sekalian, korban terakhirnya adalah istri dan anaknya. Artinya ya, mereka sudah punya anak ya, mereka sudah punya anak. Padahal di videonya yang kedua, itu istrinya sudah duluan dibaptis, sudah menjadi Kristen terlebih dahulu, ya, barulah mereka menikah, dan tentunya setelah mereka menikah, baru mereka punya anak, ya, baru mereka punya anak. Padahal dia katakan tadi itu dia murtadkan yaitu istri dan anaknya setelah tukang gorengan sama tukang sapu jalanan. Dia kasih supermi, aqua dan
uang mungkin ya. Seperti disampaikannya di video pertamanya. Nah teman-teman sekalian, ya disinilah kita melihat bahwa dia pun bertakiyah itu kurang pintar. Jadi kayak bersembunyi ini teman-teman sekalian ya. Kayak bersembunyi ular apa itu? Ada salah satu jenis ular, ular air kalau nggak salah itu ya. Dia warna hijau. Dia kalau bersembunyi, kalau dia lihat manusia, itu dia bersembunyi, kepalanya saja yang disembunyikannya teman-teman sekalian. Tapi ekornya masih kelihatan. Demikianlah si Erik ini teman-teman sekalian. Dia cuma sembunyikan kepalanya, tapi ekornya kelihatan. Yaitu di videonya yang pertama tadi, dia katakan korban terakhir istri dan anaknya. Istri dan anaknya, istri dan anaknya ya. Perhatikan itu. Kemudian kita lihat di video kedua, ternyata istrinya itu sudah dibaptis terlebih dahulu. Baru, artinya mereka belum menikah sebelumnya. Lalu setelah istrinya itu udah masuk Kristen, barulah mereka menikah. Dan tentunya mereka punya anak. Jadi mereka menikah pun secara Kristen. Nah jadi teman-teman sangat tidak bisa dipegang omongannya. Dari video pertama dan video kedua ini sangat berbeda kesaksiannya. Makanya saya katakan teman-teman sekalian, ini para mu'alaf itu hanya cari panggung. Termasuk di ngaji cerdas ini. Tapi ngomong-ngomong teman-teman sekalian, ini menjadi bahan tertawaannya kita. Tapi sangat disayangkan lah ya. Orang-orang Islam di luar sana, para ustadz di luar sana, mudah sekali untuk dibohongi oleh mereka yang baru masuk ke agama Islam ini. Teman-teman, saya tekankan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Erik ini sangat tidak benar. Ya, ini fitnah, ini dusta. Karena dalam kekristenan tidak pernah dibayar misionaris. Ada targetnya. Kalau kamu menangkan 2 jiwa, 3 jiwa, maka kamu dapat mobil, kamu dapat pesawat, ya, kamu naik pangkat dan lain sebagainya. Tidak, ya, tidak. Tapi murni semua para penginjil, termasuk saya, murni kita melakukan itu karena kita tahu bahwa kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita ingin agar orang lain juga mendengarkan tentang kabar baik bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa kita, dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oke teman-teman sekalian, video kali ini kiranya bermakna dan juga kiranya menginspirasi teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.